host di podcast In School. Nah, tema yang saya bawakan hari ini adalah seputar OSIS SMPN 1 Parigi. Nah, di sini saya sudah mengundang salah satu siswi dari SMPN 1 Parigi yang cukup famous loh. Nah, sebelum kita perkenalan, kakak, boleh juga dulu dong, please. Nah, Kak Hilda, kan di sini ada yang udah kenal Kak Hilda, ada juga yang belum. Nah, coba dong diperkenalkan dulu. Halo semuanya, halo sahabat PIS yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Hilda Uranisri Zafar. Sekarang saya sedang duduk di bangku SMP kelas 3. Saya di OSIS menjabat sebagai ketua OSIS. Selamat kenal semuanya. Salam kenal Kak Hilda. Nah, Kak Hilda, di sini kita mulai ya sesi tanyanya. Nah, sebenarnya tugas ketus itu apa sih Kak Hilda? Biasanya tugas ketua OSIS itu selalu memanage program kerja. Biasanya ketika program kerja, salah satu program kerja dilaksanakan, biasanya tugas ketua OSIS itu memanage adanya program kerja itu terlaksanakan dengan baik. Nah, di sini Kak Hilda kan seorang pelajar juga ya. Gimana sih caranya Kak Hilda membagi waktu antara menjadi ketua OSIS dan sebagai seorang pelajar? Bagaimana nih? Oh, pertanyaannya bagus banget ya. Ini juga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman PIS yang ada di rumah. Jadi cara aku buat membagi waktu itu sebagai pelajar itu juga biar pelajar gak tertinggal juga itu benar-benar penting banget ya Kak, supaya gak ketinggalan pelajaran. Cara aku biasanya aku pandai banget manage waktu. Misalkan jam 1 itu kumpulan OSIS, pulangnya aku nggak basa-basi lagi, aku misalkan aku langsung cari-cari ada tugas nggak, aku langsung kerjain, jadi besok itu langsung kuliah selesai gitu. Bagus juga ya Kak Hilda. Nah, apa sih sebenarnya kesulitan-kesulitan yang Kak Hilda alami nih selama menjabat menjadi ketos? Sejauh ini sebenarnya nggak terlalu ada yang mempersulit aku. Hanya aja yang susah itu dalam anggotanya. Banyak juga anggota kan, mungkin hati manusia itu nggak beda-beda ya Pak. Jadi setiap anggota itu jiwa tanggung jawabnya itu ada yang memang tinggi, ada juga yang memang kurang. Nah, itu kelemahannya masih aku mikir gimana caranya biar mereka itu rasa tanggung jawab terhadap organisasi itu tumbuh gitu. Nah, di sini juga program-program apa sih di masa kepemimpinan Kak Hilda ini? Apa aja program-program kerjanya? Program kerja yang pernah aku laksanain sebelumnya itu contohnya itu Maulid Nabi, Rajaban, terus juga ulang tahun Nesatpa nih. Apalagi ini program kerja favorit aku pas bilang ke Nesatpa. Terus juga lomba kebersihan antar kelas dan yang lain-lain. Pokoknya masih banyak juga. Untuk buat kalian pengen tanya-tanya, langsung aja cari tahu ke IG-nya Hilda Uranisri Zafar. Kalian bisa langsung tanya-tanya pribadi ya. Program apa sih yang pengen banget diwujudin tapi sampai saat ini belum terwujud nih sama Kak Hilda? Pasti banyak banget kan ya, karena sekarang juga masa kepemimpinannya udah mulai sedikit ya. Jujur invitasi. Aku pengen banget ngelaksanain invitasi, namun ada beberapa hal yang memang menyebabkan hal-hal yang memang gak bisa dilaksanain invitasi. Mungkin periode berikutnya invitasi bisa dilaksanakan dari berikutnya ya. Aku doain semoga invitasinya itu sukses. Nah, apa sebenarnya itu ya dulu nih sebelum Kak Hilda tuh sebelum menjadi ketua OSIS, apa yang membuat Kak Hilda tertarik menjadi ketua OSIS nih? Jujur, boleh cerita sedikit ya teman-teman. Awalnya aku tuh nggak tertarik sama sekali jadi ketua OSIS. Jadi dulu tuh sebenarnya nggak tahu sama sekali apa sih itu OSIS gitu kan. Aku sempet banget nih tanya-tanya sama ibu aku, karena bagaimanapun juga orang tua kita tuh paling banyak ya Kak pengalamannya. Aku nanya-nanya nih ke ibu apa sih itu OSIS, karena kan aku juga sempet dengar dari teman-teman memang alumni gitu ya, OSIS apa sih itu OSIS gitu kan. Akhirnya aku nanya ke ibu dan ternyata dijelasin gini-gini seputar OSIS. Dan memang kebetulan ibu aku itu dulu ketika masa di sekolah SMA itu pernah menjabat jadi pengurus inti OSIS.
dia sempat ngejabat jadi bendahara satu dulu itu. Dan jadi aku tuh gitu, OSIS gimana sih gitu. Jadi aku tuh nggak pernah mikir OSIS capek nggak ya gitu kan, OSIS gimana kan. Mungkin kebanyakan siswa nih kalau mau masuk organisasi itu mikir capek atau enggaknya gitu kan. Aku nggak pernah mikir sama sekali gitu. Jadi pengalamannya aku pengen tahu banget nih OSIS itu gimana, kerjanya itu gimana, seberapa pengaruhnya buat sekolah gitu OSIS itu. Jadi memang awalnya itu aku nggak ada kepikiran sama sekali jadi ketos. Awalnya itu aku cuma pengen cukup jadi anggota. Oh ternyata Allah kasih kesempatan yang begitu besar banget, peluang yang begitu besar banget bagi aku buat jadi ikut. Jadi ini emang bener-bener gak nyangka juga sih aku juga bisa jadi. Nah, selama kalian udah menjadi OSIS, pernah gak sih berantem gara-gara ada sependapat sama anggota-anggota BPH yang lain? Gimana nih? Berantem mungkin enggak sih ya, berantem nggak sampai. Hanya aja perbedaan pendapat dalam sebuah permasalahan atau musyawarah itu hal yang biasa ya Kak. Hanya aja sampai berantem sih enggak. Mungkin perbedaan pendapat sih ada Sedikit lah. ya, ada. Namun kita hadapinya dengan kepala dingin aja. Kita harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin, dengan dewasa. Ketika berorganisasi, pasti ada pro dan kontra ya. Nah, di sini bagaimana cara Kak Hilda untuk menyikapi pro dan kontra yang dialami tersebut? Sejauh ini memang ada. Hanya aja mungkin aku orangnya gimana ya? Aku orangnya Gak diambil pusing nggak kan ya? ada yang pusing. Aku sama sekali nggak ada yang pusing. Aku orangnya tuh bodo amatan. Aku orangnya bodo amatan sama sekali. Hanya aja aku memang selalu serahin ini ke Allah juga kan buat nyelesain masalah ini. Dan di setiap masalah-masalah yang aku lalui, alhamdulillahnya selalu ada anggota BPH OSIS yang selalu support aku biar aku tetap bangkit gitu. Biar aku misalnya ini salah satu yang memang menyebabkan aku tetap semangat. Jadi ini dalam ya dukungan dari orang tua, ya orang tua, keluarga, teman-teman, dan yang paling penting anggota aku dan pengurus itu BPH OSIS. Jadi sarannya buat kalian semua. Kak Hilda, nah sebentar lagi kan Kak Hilda udah mau lengser ya jabatannya. Nah gimana sih rasanya mau lengser dari jabatan ketos ini? Rasanya terharu juga, sedih, pokoknya campur aduk, intinya ada senangnya juga. Karena kan keinget banget gitu perjuangan saya sampai itu emang benar-benar banget. Terus senangnya gak ada beban lagi gitu. Tinggal dipasrahkan kepada kepuasan yang di adik kelas yang sekarang nih, pengurus yang sekarang. Nah, Kak Hilda ada gak sih satu orang gitu yang kira-kiranya cocok buat ngegantiin Kak Hilda nih jadi ketos? Siapa nih? Ada ya? Sejauh ini saya belum melihat secara dengan mata kepala sendiri ada yang memang orang yang berpotensi. Mungkin potensinya bakal kelihatan ya ketika nanti LDKS. Tinggal menghitung hari lah gitu Tanggal LDKS. berapa sih LDKS-nya? Pokoknya saya nggak mau spoiler karena emang belum fix juga. Intinya minggu ini LDKS bakal dilaksanakan. Jadi semangat ya buat CPO yang lagi di rumah, persiapin jiwa raga kalian sebaik-baik mungkin buat jadi pengurus OSIS. Nah, apa nih yang Kak Hilda harapkan ke depannya untuk ketos baru dan anggota OSIS yang baru juga? Mestinya aku berharap banget nih sama kepengurusan berikutnya, semoga kelebihan-kelebihan yang aku laksanakan di periode aku itu bisa lebih lagi, terus kekurangan-kekurangan di masa-masa jabatan aku bisa lebih diperbaiki lagi di masa jabatan berikutnya. Jadi pokoknya aku tuh berharap banget Nesa Prime itu bisa sukses mungkin. Tadi kan udah banyak tentang kepengurusan OSIS ya? Ya. Aduh kok firasatnya negatif ya guys, firasat saya. Kan di umur kita nih ya, remaja gini pasti lagi suka-sukanya nih sama lawan jenis. Nah, Kak Hilda ada gak sih orang yang disuka gitu atau kriteria idamannya Kak Hilda kayak gimana? Aduh gimana ya? Ada kan?
Kalau lagi deket sama orang jujur enggak, lagi enggak sama siapa. Cuman kan gimana ya? Aduh. Pokoknya langsung kriteria aja deh. Iya. Pokoknya kriterianya ganteng, mapan nih. Paskibra. Enggak. Paskibra. Pokoknya dia berprestasi. Yang terpenting dia setia deh, selalu ada dalam suka dan duka. Setia deh. Karena cuman satu dari sejuta pria tuh yang setia gitu. Jadi jarang banget lah gitu jadi share. Jadi semoga dapet cowok yang emang sehati kalian. Jadi kalau ngelihat orang yang gimana yang ngelihat contohnya nih Bu Is sama Farukanda nih. Ya. Saya selalu minta doanya Bu, doanya biar dapet jodoh kayak Farukanda nih yang emang setia banget, bahagia sampai tua. Jadi sejauh ini nggak pernah mikir gimana ya, takut gimana, intinya sejauh ini nggak pernah takut nggak bisa laki-laki. Jadi Nanti stay aja gitu, stay aja nunggu waktu yang tepat aja. Jadi intinya stay out. Ada lagi nggak nih? Ibu kan Paskibra. Em, Ibu Paskibra gimana? ya itu itu mah gosip-gosip belaka ya, jangan dengerin netizen satu, jangan dengerin. Cuma gosip-gosip. Udah ya, terima kasih ya Kak Hilda sudah mau datang di podcast In School ini. Maaf bila ada salah kata dari saya. Dan terima kasih ya Kak Hilda. Ya, pokoknya dari saya juga titip sama CPO. Semoga saya berharap lebih sama kalian. Semoga kedepannya bisa lebih banget mengharumkan nama Nesarpa ya, baik di kancah internasional juga bisa ada perubahan besar gitu buat sekolahnya gitu, lebih banget. Apalagi saya berharap banget nih tahun yang akan datang nih kita sih bisa dilaksanain gitu secara berbiar gitu kan. Terus kalau teman-teman yang ada yang masih penasaran nih seputar OSIS, kalian boleh banget nih pribadi aja kepo-kepoin IG Hilda Oranisa Dezakma. Nanti aku bisa banget balas DM-nya secara ramah gitu. Nah, kalau misalnya mau tahu keseruan-keseruannya Satwa juga, kalian bisa lihat di YouTube-nya Nesatwa, itu Putih Biru Nesatwa. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Makasih ya Kak Hilda. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kan udah penutupan. Boleh dong kita gaya lagi. Oh, boleh. Satu,